Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku kedatangan teman nih, namanya Dwi Putri Noviarda. Nah, Dwi Putri Noviarda ini merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Malang. Betul. Ada di UM nih. Nah, buat kalian nih mungkin yang ingin tanya-tanya bagaimana sih, tanya-tanya lebih lanjut ya. Nah, bisa nge-DM Kakak Dwi ini apa? Instagramnya Kak Dwi? Didue double K. Dwi double K. Malu banget leh. Barangkali aja nih banyak penontonnya ya Wi ya. Asia. Lalu nanti banyak nge-DM kamu loh. Followersnya kamu bisa meningkat ayo. Nah, Kakak Dwi ini semester berapa nih sekarang nih? Semester 4. Semester 4. Ya. Bukan semester 6 nih. Maaf, saya maba ya. Tapi kok umurnya tuaan kamu ya daripada aku. Maaf ya. Maaf, itu kesalahan. Lanjut next. Jadi ya Dwi ini singkat cerita ya guys. Dwi ini merupakan teman dari kecil lah ya. Kita nggak temenan. Aku sih. Kita nggak temenan guys. Jadi ya. Enggak, kita itu nggak temenan juga, nggak kenal sih sebenarnya, nggak tahu ya. Padahal dia sering pansos nih guys ke aku guys. Pansos itu bahasa apa? Panjat sosial. Netizen di sini tuh pintar semua ya, cerdas semua. Otomatis mereka tahu bahasa gaul. Oke. Nah, singkat cerita, kita itu ketemu waktu itu di Taekwondo. Nah, jadi kita ini merupakan salah satu atlet latihan terpusat. Jadi atlet yang bagus, sombong dikit ya. Jadi atlet yang bagus di Jember ini akan dikumpulkan dan akan dilatih secara bersama dari berbagai macam dojang atau klub ya yang ada di Jember. Pasti ini banyak dari kalian yang kepo nih. Bagaimana sih jadi rasanya jadi anak perantau? Bagaimana sih suka dukanya jadi anak kos-kosan? Nah, pasti kalian banyak yang berpikir seperti itu. Nah, sekarang berhubung kita kedatangan Mbak Dwi, kita bisa tanya-tanya nih. Nah, bagaimana Mbak Dwi? Suka dukanya menjadi anak perantauan itu gimana? Sukanya, apalagi di Kota Malang ya. Sukanya itu tempat wisatanya banyak, ya nggak? Betul sekali. Dan sukanya pasti banyak temennya dari berbagai kota. Dan kalian tuh bisa menggunakan teman-teman kalian itu. Jadi kalau kalian pengen keluar pulau nih, jadi nggak usah lewat nyewa hotel, ngapain, kan ada rumah teman ya? Bisa nginep, bisa ngampung makan juga ya. Ngampung. Ya. Bahasa Jembernya nih ngampung guys. Bahasa Indonesianya apa yang bener? Menumpang. Seperti itu. Terus kalau dukanya pastinya jauh dari keluarga, jauh dari. Nah, berhubung membahas tentang duka nih, teman-teman aku nih banyak bilang kalau misalnya jadi anak kos tuh gak enak, apalagi di minggu-minggu pertama pasti akan banyak nangisnya. Nah, Mbak Dwi ngerasain nangis gitu nggak, kangen sama rumah nggak? Karena pengen banget keluar dari Jember nih ya, karena udah lama sekali di Jember. Jadi ya seneng banget lah keluar dari Jember. Tapi ada tapinya. Tapi di pertengahan semester berapa nih tempatnya nih? Ya waktu awal semester 1 mendekati ujian, wow, pengen pulang. Kalau bisa. Kenapa nih? Bikin pulangnya gara-gara kangen atau gak betah sama mata kuliahannya atau bagaimana? Semuanya sih sebenarnya, tapi karena ada teman-teman di sana yang sangat saling mendukung di sana itu, jadi ya masih bisa lah dipertahankan dan tidak mengikuti SBM pulang. Oh betul. Nah itu suka dukanya nih ternyata jadi mahasiswa perantauan ya. Jadi kalian kalau misalnya mau kuliah di luar kota, kalau misalnya kalian apa sih bahasa Jembernya tuh tatak ya, bonek nekat. Kalau misalnya kalian nggak kuat, bener-bener mentalnya kalian tuh lemah, harus berpikir lagi deh buat kuliah di luar kota. Apalagi yang masih, mohon maaf nih, yang kayaknya masih manja sama orang tuanya, terus berpikir lagi deh. Tapi jangan salah loh, karena dari situ kita juga bisa belajar dan menguji mental diri kita. Jadi ya kita bisa dong percaya diri. Betul. Jadi ya emang harus mencoba. Dan kalian kalau misalnya jadi anak kos nih, kalian juga akan berlatih bagaimana sih kita memanajemen diri sendiri, membagi waktu, bagaimana kita harus kayak tepat waktu makannya, terus bagaimana ngerjakan tugas. Apalagi di situ tidak ada motivasi seperti orang tua yang selalu ayo kamu harus sholat, ayo harus kamu makan, ayo kamu harus ngerjain tugas, ayo kamu harus kuliah dan lain sebagainya. Jadi bener-bener kayak kalian harus bisa ngatur mindset kalian agar aku harus jadi mandiri sekarang, gitu nggak sih? Iya benar banget. Nah, tadi kan sudah suka duka, barusan ini sudah suka dukanya nih. Nah, sekarang nih bahas yang lagi booming nih tentang coronavirus atau virus corona.
Nah, menurut Dwi sendiri nih, apa sih virus corona ini? Virus yang dari Wuhan itu ya mas? Betul sekali, dari Wuhan. Maaf nih. Sebenarnya banyak sekali apa ya, kayak banyak sekali apa sih, propaganda, apa sih namanya, Persepsi yang masuk tentang virus ini sebenarnya dari mana? Apakah virus ini buatan atau virus ini memang alami ya. yang ditularkan oleh hewan, atau karena banyak apa ya, banyak argumen-argumen yang ada di masyarakat yang menyebar luas dan kita masih belum tahu sebenarnya virus corona ini apa Ya. Nah, menurut Mbak Dwi ini apa? Saya sebagai orang netral ya, Sebagai orang netral guys, tidak penganut konspirasi dan tidak penganut yang lain-lainnya. Jadi menurut saya virus yang harus benar-benar dicegah lah ya, jangan sampai kita ya jangan sampai kena lah kayak gitu. betul. Karena kalau aku pernah dengar nih ya, di berita misalnya kita itu sudah terjangkit virus corona, Iya. memang benar kita misalnya sudah sembuh dari perawatan, tetapi waktu kita sehat, paru-paru kita sebenarnya sudah rusak Iya. gara-gara terserang itu. Nah, jadi buat kalian semua ini guys, tetap tetap di Safe. rumah saja. Kalau misalnya mau main, berpikirlah kembali, ya, betul nggak sih? Iya sih juga buat yang kerja itu apalagi kalian juga harus jaga diri. Jadi tetap pakai masker, Betul. hand sanitizer. Betul sekali. Nah, membahas tentang coronavirus ini atau virus corona ini identik dengan siswa atau pelajar atau mahasiswa di Indonesia. Karena banyak sekali ya yang mengeluhkan gara-gara banyak yang bilang, iya aku nih baru masuk nih sekolah, iya aku nih baru masuk kuliah, tapi kok sudah diliburkan, bagaimana UKT ku, UKT bagaimana? mahal cuman kuliah lewat Betul. Zoom. Aduh, banyak yang bilang seperti itu ya. Nah, Iya, benar. menurut Dwi sendiri bagaimana sih kuliah online atau belajar online yang ada di rumah nih? Enakan belajar online atau belajar langsung di kampusnya? Belajar langsung lah pastinya, ketemu teman-teman, ketemu dosen, apalagi Betul. dosen yang ganteng. Enggak sih, bercanda ya teman-teman. Karena ya pastinya lebih bisa lah ya, kayak praktek itu kayak gampang gitu loh dilakuinnya. Kalau Zoom gimana dong prakteknya? Nah, berarti ada suka dukanya juga ya, tapi ada sukanya dong. Sukanya pasti lebih banyak waktu untuk free. Waktu luangnya dan Iya. bersama keluarga, kualitasnya atau waktu kualitasnya untuk keluarga ini lebih banyak ya Iya sih tentunya. pastinya. Bagaimana tanggapan Mbak Dwi ini tentang tugas mahasiswa yang semakin digenjot atau semakin Kalau terus-teruskan sama dosen? iya. Kalau di universitas saya sendiri itu kan banyak prakteknya. Jadi kemungkinan dikasih hari ini, dikumpulinnya minggu depan kayak gitu. Karena mungkin mereka memahami ya bahwa kita nggak bisa, karena sistem motorik kita itu harus berulang-ulang, nggak bisa langsung bisa seperti itu kemungkinan. Betul. Jadi 1 minggu, jangka waktunya 1 minggu seperti itu. Kalau teman-teman saya di Universitas Negeri Jember, wow, hebat sekali. Tugasnya pagi, dikumpulinnya jam 12 malam. Dan itu ada yang tulis tangan. Bayangin hari ini tulis tangan, besoknya dikumpulin lagi. Terus besok lagi makalah. Wow, saya angkat tangan. Ini suatu yang sangat mencengangkan. Karena apa? Dwi ini Universitas Negeri Malang loh, tahu loh tugas-tugasnya kita, Ya, tahu kan? loh penderitanya mahasiswa TIT. Aduh, tadi sudah disebutin instansinya ya. Maaf. Gak usah di back ya videonya ya. Gak usah dikembalikan. Ya karena udah lama banget gitu. Sudah rame banget ya, betul. Instagram kayak gitu sih. Sampai mahasiswanya membuat apa? Oh ya, sampai mahasiswa bikin petisi gak sih? Betul sekali. Ya ampun. Semoga didengar ya. Semoga didengar oleh rektor kita. Tetapi saya nih ya sebagai mahasiswa yang netral ya, aduh saya Wih, netral guys. takut juga kan nilai saya nih jadinya jelek ya. Maaf. Tiba-tiba di dosen yang dengar, tiba-tiba Gak apa-apa, ini video untuk mewakilkan perasaan pembelajaran seorang ya mahasiswa. mungkin sebagai mahasiswa yang netral ya, bener ada suka dukanya diberikan seperti itu. Saya tahu maksudnya dosen itu kenapa sih kita selalu kayak bener-bener ditekan oleh tugas, karena Universitas Negeri Jember ini dia tuh mau mencetak mahasiswa yang bener-bener unggul dari segala bidang. Walaupun kita belajar di rumah atau kuliah di rumah, jadi kita nggak bisa nyantai-nyantai gitu Iya, loh. bener banget. Tetapi ya gitu, kita di rumah bukannya malah
bukannya malah aduh lega santai, tetapi malah kepikiran tugas terus. Sampai mungkin ini bukan hanya aku saja yang merasakannya, teman-teman aku juga merasakan. Kita waktu sholat Idul Fitri itu Ya, bener-bener waktu sholat, ya ampun, ya Allah, tugas deadline malam. engkau aniki tugas. Jadi kita bener-bener apa ya, kurang konsentrasi ya. Sabar ya. Sabar banget kok. Jadi di setiap universitas itu tahu kemampuan dari bidang mahasiswanya seperti itu. Gak mungkin ya universitas itu memberikan apa ya, kayak bahasa Jembernya nih cur-curan ngasih tugas, tetapi Gak ada manfaatnya itu nggak mungkin. betul. Pasti semua universitas ini yang perlu diingat ya guys ya. Semua universitas itu memberikan tugas atau semua dosen memberikan tugas itu sesuai dengan kemampuan mahasiswanya. Apabila mungkin itu menurut kalian dianggap berat, tetapi dosen tidak menganggap itu berat. Karena apa? Dosen menganggap kalian mampu mengerjakan. Jadi lakukan saja, toh nanti pada akhirnya semua akan selesai. Oh ya, sekarang yang lagi booming ini ada juga tentang para tenaga medis yang mencanangkan tagar terserah kalian. Nah, Indonesia bagaimana terserah. nih? Oh ya, Indonesia terserah atau terserah kalian saja. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Mbak Dwi? Karena apa? Sebagian masyarakat yang apa ya, tidak terima dengan tagar ini karena apa? Menurut mereka nih ya, nggak tahu ya pemikiran mereka bagaimana. Menurut mereka apa ya, tenaga medis ini sudah disumpah waktu pelantikan Yes. agar setia dengan masyarakat. Tapi masyarakatnya Betul. Masyarakatnya yang nambang ya. apa namanya? Nambang tuh bahasa Jember guys. Jadi bahasa Indonesia tuh nakal. Yes, gitu. Bandel, Ah. kecil. Nah, menurut pendapat Mbak Dwi ini bagaimana? Bagaimana ya? Ya kita kan sebagai masyarakat yang baik ya Mas Jimmy, tentunya harusnya mentaati, karena kalau nanti kita sakit, siapa yang, kalau mereka udah pasrah, siapa yang mau menangani kita? Betul sekali. Seperti itu. Sedangkan diri kita sendiri aja gak bisa nangani diri kita sendiri. Kamu sakit, mau swab sendiri kamu. Masakin apa tuh yang panjang-panjang gitu ke hidungmu? Kan gak mungkin. Ya, Aduh. Kan gak mungkin gitu ya. bedanya mereka yang bisa. Kalau mereka udah terserah gimana? Betul sekali. Saran dari kita ini, ya udahlah, manut aja. Kalau disuruh di rumah aja. Kalau misalnya kalian disuruh social distancing atau menjaga jarak, ya jaga jarak, jangan mepet-mepetan. Oh ya, kita juga Ya, bagaimana ini keperluan Oh, ya. tugasnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tenaga kerja yang hampir sama nih perasaannya dengan tenaga medis, yaitu supir ambulan dan penggali kubur. Nah, beberapa hari yang lalu itu aku tuh melihat bahwa ada penggali kuburnya diwawancarai dan dia bilang, buat masyarakat silahkan kalian misalnya mau lebaran, mau kumpul-kumpul, silahkan. Saya sudah capek menggali setiap hari tuh hampir 50 guys, hampir 50 lubang, bayangin guys. Dia itu hampir setiap harinya 50 lubang, bayangin, dan setiap hari itu selalu ada yang meninggal gara-gara virus corona ini. Dan mereka tuh benar-benar sudah capek sampai tidak bertemu keluarganya. Nah, dan juga ada yang berita tuh apa sih yang supir ambulan. itu gimana tuh ceritanya tuh? Dia tuh sampai nangis tau nggak? Karena dia tuh pas nyetir ya kan bawa jenazah sih. Iya. Pas nyetir dan itu masih macet gitu kata di Jakarta. Jadi kan kayak sebel banget, ini udah bawa jenazah, udah Macet. teleponin. Iya, kenapa sih kok mereka tuh nggak di dalam rumah aja gitu katanya. Seharusnya yang benar ya, sebagai masyarakat yang cerdas, apalagi ada ambulan yang di dalamnya pasti ada orang sakitnya. Iya. Seharusnya tuh apa ya, kalian harus membuka jalan guys, entah kalian tuh mobil, entah kalian tuh tronton, entah apapun, kalau bisa buka jalan. Kan bisa aja ya, Iya sih. misalnya ada proyek di jalan tersebut Iya. yang harus menghadirkan tronton. Wah, siap. Nah, kayaknya ini sudah cukup di sini aja ya pembahasan kita ya. Nah, buat kalian yang masih kepo atau penasaran tentang apa sih pendapat kami nih tentang virus corona, atau pingin tanya nih di kampus aku bagaimana atau di kampusnya Dwi bagaimana, kalian bisa langsung nge-DM kita atau bisa nge-follow kita ya. Kalian nih promosi sosial media, kalian bisa nge-follow @Jimmy_ANHF, double M ya, JIFMYANHF, dan Dua kayaknya dua. double K. Nah, Alay banget. nah misalnya kalian mau tanya-tanya, kita tenang aja ya, selalu banyak waktu luangnya dan pasti akan bisa menjawab DM kalian, oke? Buat kalian yang pengen kita ketemu sama kita lagi dan nyaranin buat kita bikin channel, banget. Silakan
like, subscribe, dan komen di bawah ini. Oke? Jangan lupa guys. Dadah. Oh, kita belum nyopin salam. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.